Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dan semoga kita termasuk insan yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita bisa mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita lagi. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mari kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan imanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentunya menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas ilmu yang sudah kita miliki masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mampu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Amin 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 ya robbal alamin. Keterkaitan dengan ikhlas ya memang mudah untuk diucap, tetapi pengamalannya sulit. Dan ikhlas ini kalau tidak dibiasakan, sulit untuk bisa menjadi sifat yang ikhlas ini. Karena apa? Karena kalau bicara tentang ikhlas itu ditinjau dari tiga segi ya. Sebelum kita beramal, bagaimana kondisinya? Apakah kita ikhlas? Pas kita beramal, apakah kondisinya kita ikhlas? Dan setelah beramal, apakah kita masih dalam keadaan ikhlas? Jadi ikhlas ini mengandung tiga poin ya, sebelum, pas, dan sesudah. Jadi alangkah baiknya kita ini mempunyai sifat ikhlas, karena walaupun bagaimana peran ikhlas ini sangat-sangat penting ya. Begitu juga ilmu, kemudian amal, kemudian ikhlas ya. Kurang bermanfaat ilmu kalau tidak diamalkan ya. Kurang bermanfaat kalau pengamalan ilmu tersebut tidak didasari dengan ikhlas ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh itu kita amalkan dengan ikhlas, mata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan ini, mari kita berusaha, di samping kita berusaha untuk tingkatkan iman takwa, kita juga berusaha supaya kita ini jauh dari sifat-sifat ria, angkuh, sombong, iri ya, ujub dan lain sebagainya. Yang mana sifat-sifat tersebut adalah sifat daripada jin, setan, iblis dan sebangsanya. Kita harus menjadi sifat-sifat tersebut, karena kalau ada sifat-sifat tersebut ada dalam hati kita, nanti amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita beribadah karena ria ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau ada pamrih, tidak diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tentunya hilangkan sifat-sifat angkuh, sombong, iri, dengki, riya, ujub, dan lain sebagainya. Yang mana sifat-sifat tersebut adalah bertentangan dengan ajaran agama kalau kita amalkan, karena itu merupakan bisikan ataupun ajakan daripada setan. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa meninggalkan sifat-sifat tersebut, ya, ini bukan serta-merta, tetapi perlu proses. Ya. Perlu proses. Ya. Kalaupun toh kita tidak boleh berbohong, ya, kita berusaha, ya, kita berusaha. Ya. Kita berusaha, kita yakin, ya, bahwasanya dalam Al-Quran dikatakan sekecil apapun perbuatan kalau baik akan dapat pahala, dan sekecil apapun kalau perbuatan itu jahat juga akan mendapatkan siksa. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Itu sungguh demikian. Jadi sekecil apapun kalau memang baik itu tetap ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun juga kalau perbuatan itu tidak baik, itu juga akan mendapatkan dosa ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu walaupun sedikit kalau kebaikan, mari kita laksanakan, ya, kita laksanakan. Insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang sedikit, lama kelamaan kebaikan tersebut akan menjadi banyak. Jangan gara-gara mungkin karena sedikit tapi justru tidak melaksanakan, tetapi kita melaksanakan. Sehingga sering kita dengar berbuat sedikit lebih baik daripada hanya berbicara. Maksudnya kita melakukan amal kebaikan sedikit itu akan lebih baik daripada kita hanya berbicara. Ya. Bahkan satu contoh perbuatan baik itu lebih baik daripada 1000 bahasa katanya. Ya. Contoh perbuatan baik itu lebih baik daripada 1000 bahasa ataupun hanya berbicara saja, tapi kenyataannya tidak ada. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat hati kita. Kita harus yakin, ya. Bukan fisik, ya, bukan harta, bukan benda menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi keimanan dan ketakwaan kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman dan takwa tersebut, ya, itu ada di hati kita, ya. Yang dilihat Allah itu hati kita. Sehingga kalau kita baik, insya Allah, ya, amal kita juga akan baik. Tapi kalau hati kita kurang baik, ya, amal yang lain juga kurang baik. Ini sebagaimana dinyatakan di dalam sebuah hadis, ya, bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah, yang mana kalau segumpal darah itu baik maka akan baiklah semuanya. Tetapi kalau segumpal darah itu tidak baik, ya, akan tidak baik semuanya. Dan segumpal darah itu yang dimaksud adalah hati, ya. Baik dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan menilai keimanan dan ketakwaan kita lewat hati kita, iman takwa kita. Jadi kita nggak ada yang tahu, ya, apakah orang ini beriman, betul-betul beriman atau tidak, itu nggak ada yang tahu, karena namanya hati, ya. Kita, ya, namanya hati, ya, sangat-sangat prinsip, ya. Ada yang mengatakan ngomong ikhlas. Kalau dia ngomongnya ikhlas, malah justru dia tidak ikhlas bisa jadi. Ya, katakan ikhlas juga, itu bukan hanya lisan yang bicara, tetapi hati pun bisa tentukan itu ikhlas atau tidaknya. Walaupun lisan
1000 kali mengatakan ikhlas, tapi kalau hatinya nggak ikhlas, ya amal perbuatan tersebut juga kurang sempurna. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu menjaga hati kita sehingga hati kita menjadi bersih, ya, jauh dari sifat-sifat iri, dengki, sombong, ujub, ria, dan mudah-mudahan kita mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan doa khifrat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.